Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pertemuan kita pada hari ini, sebaiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Ya, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi di masa pandemi sekarang ini, kesehatan merupakan hal yang paling utama yang perlu kita jaga dan perlu kita syukuri. Jadi ke depannya kita harus tetap menjaga kesehatan, ya, agar kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari materi tentang besaran dan satuan. Ya, terlebih dahulu, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu saya akan men-share screen-nya. Ya, apakah sudah tampak? Ya, baik, terima kasih. Ada yang tahu pengertian besaran? Ya, ada yang tahu? Ya, terima kasih. Ya, baik. Apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tentang besaran itu semuanya benar, yaitu besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, dan ia juga memiliki satuan. Contohnya, kita mengukur panjang jalan, yaitu panjang jalannya sebesar 10 km. Ya, jadi angkanya yaitu 10 dan satuannya yaitu kilometer. Berdasarkan jenisnya juga, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ada yang tahu apa pengertian besaran pokok? Ya, ada yang tahu? Ya, besaran pokok merupakan besaran yang tidak berasal dari besaran lain. Dan dia juga menjadi dasar bagi besaran lain. Jadi contoh dari besaran pokok yaitu panjang, massa, suhu, ya, kuat arus, intensitas cahaya, dan sebagainya. Itu yaitu besaran pokok ada 7 macam, yaitu panjang, massa, waktu, dan sebagainya itu. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan, ada yang tahu besaran turunan? Besaran turunan? Ya, besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi contoh dari besaran turunan yaitu kelajuan. Kelajuan merupakan besaran turunan. Dan besaran kelajuan ya ada satuannya V kan, dan diturunkan dari besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Yaitu jarak, yaitu S, dan waktu yaitu T, yang dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. Ya kan? Itu kelajuan. Contoh lainnya yaitu massa. Massa jenis, yaitu diturunkan dari besaran pokok juga.
yaitu dibagi massa atau M dibagi volume atau V. Volume itu sendiri diturunkan dari besaran panjang. Dengan demikian, massa jenis dapat dirumuskan sebagai ρ sama dengan M per V. Jadi besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya. Besaran pokok juga memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama luas, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya tentang besaran? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, materi berikut yaitu tentang satuan. Ada yang tahu pengertian satuan atau definisi dari satuan? Ada yang tahu? Ya. Satuan itu sendiri merupakan ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Ya, jadi satuan juga dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, sehingga dia disebut sebagai satuan internasional atau SI yang sering kita dengar. Contoh dari satuan baku yaitu meter, kilogram, dan detik. Yang kedua, satuan tidak baku. Apa ya pengertian dari satuan tidak baku, siapa yang tahu? Satuan tidak baku. Ya, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada satuan-satuan biasa. Contohnya yaitu depa, hasta, kilan, tumbak, dan sebagainya. Depa adalah merupakan jarak antara ujung jari dan ujung jari telunjuk ketika direntangkan. Depa merupakan jarak antara ujung jari tengah tangan kiri dengan ujung jari tengah tangan kanan. Itu definisi dari depa. Sedangkan jengkal merupakan jarak antara ujung ibu jari dan ujung jari telunjuk ketika kita rentangkan. Itu definisi dari jengkal. Selanjutnya kilan. Kilan, ada yang tahu apa itu kilan? Kilan, ada yang tahu kilan itu apa? Ya, kilan merupakan ada yang tahu kilan? Ada yang tahu kilan? Ya, kilan merupakan jarak antara ujung jari tengah tangan kiri, ujung jari tengah, kilan merupakan jarak antara ujung ibu jari dan ujung jari kelingking ketika telapak tangan kita direntangkan. Ya. Ketika telapak tangan kita direntangkan. Coba direntangkan tangannya untuk mengetahui apa itu kilan. Ya, seperti itu. Itu pengertian dari kilan. Dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu dimensi. Siapa yang tahu apa itu dimensi?
Pengertian dari dimensi, definisi dari dimensi. Bukan dimensi hayalan ya. Ada yang tahu dimensi? Ya, dimensi itu sendiri merupakan cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang dari besaran pokok. Ya, itu pengertian atau definisi dari dimensi. Nah, baik. Kita melihat dimensi dari besaran pokok. Ya, dimensi dari besaran pokok. Dimensi dari besaran pokok yaitu yang pertama panjang, satuannya meter, lambang M. Dimensinya yaitu L. Massa yaitu kilogram, dimensinya yaitu M. Waktu, satuannya sekon, dimensinya yaitu T besar. Kuat arus ampere, lambangnya A, dimensinya yaitu I. Suhu Kelvin, dimensinya yaitu theta. Intensitas cahaya, dimensinya yaitu N, dan jumlah zat, satuannya mol, dimensinya yaitu joule. Itu dimensi dari besaran pokok. Selanjutnya dimensi dari besaran turunan, yaitu yang pertama luas. Dimensinya yaitu L pangkat 2 atau kuadrat. Yang kedua volume, dimensinya yaitu L kubik. Yang ketiga percepatan, yaitu L kali T min kuadrat. Kecepatan L kali T minus 1 dan sebagainya. Itu dimensi tentang besaran turunan. Ya, ada yang ingin ditanyakan tentang dimensi dari besaran pokok dan besaran turunan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke materi berikut, yaitu tentang notasi ilmiah dan angka penting. Apa itu notasi ilmiah? Siapa yang tahu? Notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah merupakan cara untuk menuliskan bilangan dalam bentuk pangkat dari 10. Yaitu, kita dapat menulisnya yaitu A kali 10 pangkat N. Di mana A itu sendiri adalah sebuah bilangan real yang memenuhi syarat, yaitu 1 kurang dari A kurang dari 10. Dan N itu sendiri merupakan bilangan bulat. Jadi, contoh penulisan notasi ilmiah yaitu 123 ditulis sebagai 1,23 kali 103. Kenapa demikian? Karena 1 merupakan bilangan yang paling rendah. Ya kan? 1 merupakan bilangan yang paling rendah, Dan kita perhatikan juga bahwa nilai absolut dari A itu sendiri harus paling kecil dan harus kurang dari 10, yaitu misalnya 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 itu merupakan bilangan bulat. Dan 11, 12, dan seterusnya itu tidak termasuk dalam bilangan bulat. Jadi dapat kita tulis atau contohnya 1, 2, 3. Kenapa dituliskan sebagai 1,234 kali 103? Ya karena begitu, bilangan bulat yaitu kurang dari 10. Kita tidak bisa mengambil bilangan-bilangan yang
bukan bilangan bulat. Contohnya 11, 12, 13, dan seterusnya ke atas. Itu tentang notasi ilmiah. Selanjutnya yaitu angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting merupakan angka yang diperoleh dari hasil yang terdiri dari angka pasti yang terukur dari satu angka terakhir yang ditaksirkannya. Contohnya, jadi angka pentingnya itu ya. Jadi dalam penulisan angka penting, yaitu yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, kita menulis 34,5 cm, yaitu dia memiliki 3 angka penting, karena tidak ada 0 di antara angka-angka tersebut. Mengerti kan? Paham? Ya. Yang kedua, angka 0 yang diapit, angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya, 1,023 gram. Memiliki 4 angka penting, karena angka 0 yang diapit, sudah dijelaskan tadi, angka 0 yang diapit, angka bukan 0 termasuk juga angka penting. Yang ketiga yaitu angka 0 terletak di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya, 0,022 gram, ia cuma memiliki 2 angka penting, karena angka 0 yang terletak di sebelah kirinya bukan angka 0, itu bukan termasuk angka penting. Bisa dipahami kan? Iya, terima kasih. Ada yang mau bertanya tentang materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Ya, dan akan saya beri tugas untuk minggu depan, untuk dikumpulkan pada minggu depan. Yaitu yang pertama, tugas yang pertama ditulis pengertian dari besaran dan besaran pokok, besaran turunan. Pengertian dari besaran, besaran pokok, dan besaran turunan. Sudah? Nomor 2. Tuliskan angka-angka penting. Ya, 2 nomor ya. Tugasnya hanya 2 nomor. Ya, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, materi pada pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat bertemu lagi pada minggu depan. Ya, saya cukupkan ya pada pertemuan pada hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.